أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan sebagai informasi, Bapak Adi Nur Cahyo ini adalah merupakan salah satu peserta mentoring Al-Islam dan Kemuhamadiyahan pegawai tahun 2020. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kami hormati, Profesor Dr. Sofyan Anif MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati bersama-sama Bapak
Dr. Ustadz Hamim Ilyas ya. Dan insya Allah sudah hadir ini. Dan yang saya hormati para pimpinan UMS, mulai dari rektorat sampai ke program studi, dan seluruh warga UMS, dosen maupun tendik yang berbahagia. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan kajian AIK ya, kajian AIK ya, Islam dan Muhammadiyahan. Untuk pagi ini merupakan seri yang ke-6 ya. Dan perlu saya laporkan kepada Ustadz Hamim Ilyas bahwa kita UMS ya, melaksanakan kajian Al-Islam Muhammadiyahan ini secara rutin setiap bulan dalam rangka untuk menguatkan pemahaman sivitas akademika terhadap persyaratan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bahkan sekarang yang sudah melembaga Muhammadiyah sebagai gerakan modernis ya, berkemajuan, yang tentunya itu tidak bisa tercapai ketika kita tidak secara intensif untuk membangun sebuah pemikiran, pemahaman ya, yang sama ya, terkait dengan pemahaman agama menurut Muhammadiyah, yang ini semua memberikan satu nilai yang amat sangat berarti di dalam kita mengembangkan Muhammadiyah secara keseluruhan. Terutama kalau dalam konteks kampus ya, dalam hal ini ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya terhadap pengembangan UMS ini ke depan. Sehingga tidak hanya satu tujuan untuk mengembangkan pariwisata dalam pengertian sebagai sebuah gerakan modern atau gerakan berkemajuan tadi, tetapi juga sekaligus membawa UMS ini menjadi salah satu lembaga pendidikan milik persyarikatan yang bisa diandalkan, bisa menjadi ya semacam trademark ya. Jadi perlu ada satu lembaga khusus di bidang pendidikan yang itu menjadi satu kekuatan di dalam membangun peradaban, terutama oleh Muhammadiyah ini menuju kepada peradaban yang Islami dan modern ini. Maka untuk itu sejak awal Ustadz Hamim ya, kita telah memilih tema-tema yang terkait dengan tujuan itu tadi ya, dimulai dengan pemahaman ideologi Muhammadiyah ya, mulai dari Muqaddimah Anggaran Dasar, kemudian juga MKCH, kemudian juga pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, kemudian juga ada 7 falsafah hidup menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya, yang sangat terkenal itu, termasuk yang terakhir ya, karena kita setelah mengundang bapak-bapak dari pimpinan pusat dan mantan ketua ya, ada Prof. Haidar, ada Prof. Abdul Mukti, kemudian ada Prof. Syafiq Mukni, ada Pak Dahlan sendiri, kemudian yang terakhir itu Prof. Udin Samsudin pada bulan kemarin yang secara khusus mengambil tema tentang Islam Wasatiyah. Ya. Nah, pagi ini temanya juga sangat mendukung dengan cita-cita kami UMS ini yang ingin menajamkan pemahaman terhadap makna gerakan tajdid ya, gerakan persyaratan ini, yaitu terkait dengan tali pengikat hidup pidato Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum beliau wafat ya. Yang ini juga menjadi kata kunci yang bisa kita pegangi dan sekaligus
menjadi dasar nilai yang perlu kita kembangkan di dalam kita memberikan pengabdian, membesarkan Muhammadiyah dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz Hamim atas perkenannya pagi ini bersama kami bisa sharing sebagai narasumber dan insya Allah akan bermanfaat bagi kami yang ada di UMS, dan kami juga berharap kepada teman-teman dosen dan tekniknya mengikuti dengan seksama dan sekaligus juga berupaya untuk mendalami dan sekaligus mengimplementasikan di dalam gerakan kita di dalam bermuhammadiyah ini. Saya rasa itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan simak kajian inti yang pada kesempatan pagi hari ini dengan topik yang akan dibahas adalah yang disampaikan yaitu pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, tali pengikat hidup, pidato Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum beliau wafat. Dan selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini, beliau adalah Dr. Syamsul Hidayat Magister Agama Dekan Fakultas Agama Islam. Dan pembicara pada kesempatan pagi hari ini, beliau adalah Dr. Hamim Ilyas Magister Agama dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk itu kepada Prof. Syamsul Hidayat kami persilakan. Monggo, silakan Pak Dr. Syamsul Hidayat. Monggo kami persilakan Pak Syamsul. Masih di mute mic-nya. Ustadz Syamsul, mic-nya masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak-bapak wakil rektor, kemudian narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Ilyas, salah satu wakil ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terutama yang membidangi tafsir ya. Pada pagi hari ini tema kita yaitu pidato Kiai Ahmad Dahlan sebelum beliau wafat, dan pidato ini kemudian dimuat di dalam album Muhammadiyah tahun 1923, judulnya Tali Pengikat Hidup. Ada yang menyebut judulnya Tali Pengikat Hidup Manusia. Nah, di dalam pidato itu saya melihat ada beberapa hal penting ya, nanti. Yang pertama adalah pesan-pesan beliau Kiai Ahmad Dahlan kepada para pemimpin, tentunya khususnya para pemimpin Muhammadiyah. Di antaranya beliau menyinggung para pemimpin itu belum bersatu hati. Para pemimpin belum melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga yang lain bicara tentang bagaimana pendidikan akal, kemudian pendidikan tentang persatuan umat dan seterusnya. Nanti akan banyak dijelaskan oleh Pak Kiai Hamim Ilyas. Ini barangkali sebagai sebuah pengantar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Ilyas untuk memaparkan
pidato atau pikiran, pokok-pokok pikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi warisan bagi keluarga besar Muhammadiyah untuk meniti, menapai dan melanjutkan perjuangan Muhammadiyah di akhir zaman ini. Kami persilakan, monggo Pak Hamim untuk memulainya. Ya, terima kasih Ustadz Samsul selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak peserta kajian yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam forum yang mulia ini, dan saya diminta untuk mengantarkan diskusi tentang pidato terakhir Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disampaikan dalam Kongres Muhammadiyah pada tahun 1923, yang tadi Ustadz Samsul sudah mengantarkan diskusi kita dengan sangat baik. Yang pidato terakhir Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang saya rujuk dalam kajian kita, ini yang terdapat dalam buku 7 Falsafat Hidup, 7 Falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus 17 ayat yang diulang-ulang oleh Kiai Ahmad Dahlan, dan ini yang terakhir sebagai lampiran adalah pidato Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang diberi judul dengan Tali Pengikat Hidup Manusia. Yang tali pengikat hidup manusia ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dipahami dari Al-Quran. Yang sebagaimana ini sudah saya siapkan outline-nya. Dan kalau bisa dibantu penayangannya, share screen-nya. Yang berdasarkan Al-Quran, Haji Ahmad Dahlan menegaskan, dalam memimpin kehidupan, yang saya pahami itu adalah dalam menyelenggarakan kehidupan, itu umat manusia harus memiliki alat, istilah Kiai Ahmad Dahlan. Yang dimaksudkan adalah dasar, dan dasarnya itu adalah Al-Quran. Yang Al-Quran mengajarkan tali pengikat hidup manusia yang berupa persatuan umat manusia. Ini luar biasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1923 itu sudah memiliki pemikiran yang amat sangat visioner. Itu bahwa umat manusia itu seharusnya menjadi bangsa yang bersatu. Dan itu menjadi tali pengikat hidup. Padahal ini 22 tahun sebelum berdirinya PBB. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah berbicara sampai ke situ, itu luar biasa. Sehingga visioner banget, dan alasan sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran, mengapa manusia itu harus hidup dengan tali pengikat persatuan manusia? Itu karena umat manusia itu adalah keturunan Adam. Sehingga manusia itu satu darah dan satu daging. Yang dalam artikel yang saya baca, ini kemudian terbukti bahwa manusia itu berasal dari satu bapak dan satu ibu. Tapi saya bacanya itu di Tempo ya, itu di artikel di sana bahwa manusia untuk laki-laki genetisnya itu bisa dilacak. Untuk laki-laki bisa sampai 150.000 tahun yang lalu,
Terus untuk perempuan sekitar 200 tahun yang lalu, itu kalau itu DNA-nya, terus kemudian ada mitokondrianya. Yang mitokondria itu diturunkan dari ibu dan itu bisa dilacak sampai ke Hawa. Sehingga penjelasan yang ada dalam Al-Quran bahwa manusia itu merupakan keturunan Adam, terus kemudian dari pasangannya yang nafsin wahidah, itu kemudian insya Allah bisa dibuktikan secara ilmiah. Sehingga Ki Haji Ahmad Dahlan itu menyebutnya sebagai satu darah dan satu daging. Terus alasan yang kedua, mengapa tali pengikat hidup itu adalah persatuan manusia? Karena manusia harus hidup bahagia bersama-sama di dunia ini. Jangan yang hidup bahagia itu sebagian saja, tapi yang lain menderita. Sehingga umat manusia harus mewujudkan kebahagiaan bersama. Yang pemikiran Ki Ahmad Dahlan ini itu juga sesuai itu dengan Al-Quran, itu di An-Nahl 97 yang menjadi ayatnya ibu-ibu Aisyah. Itu di situ ditegaskan bahwa amal soleh dan menjadi mukmin itu hasilnya diberi oleh Allah hayah thayyibah. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Yang hayat thayyibah, kalau dalam tafsir ulama salaf, Ibnu Abbas dalam surat riwayat itu arizkul halal, rezeki yang halal. Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayatnya qanaah, puas. Terus Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, hayat thayyibah itu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Sehingga ukuran dari hayat thayyibah itu, kalau dipahami dari tafsir ulama salaf itu, hidup baik ukurannya adalah rezeki halal, qanaah, dan bahagia. Indikator yang disampaikan oleh ulama salaf ini sejalan dengan Al-Quran. Yang Al-Quran itu menegaskan bahwa perolehan iman dan amal soleh di Al-Baqarah 62 adalah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sehingga kalau An-Nahl 97 dihubungkan dengan Al-Baqarah 62 itu berarti hidup baik ukurannya ada 3. Yang pertama adalah lahum ajruhum inda rabbihim, sejahtera sejahtera-sejahteranya. Terus yang kedua adalah la khaufun alaihim, damai sedamai-damainya, dan walahum yahzanun, bahagia sebahagia-bahagianya. Dan alhamdulillah kita di Muhammadiyah itu sudah on the right track. Pemahaman kita, ideologi keagamaan kita, agama Islam itu dalam masalah 5 ditegaskan. Agama Islam itu agama yang fungsional. Dalam pengertian agama Islam mewujudkan solihil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Kebaikan hidup hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat. Sehingga beragama itu ada hasilnya. Kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Gimana mewujudkan hasil kebaikan hidup itu dalam kepribadian Muhammadiyah yang pertama? Itu ditegaskan. Muhammadiyah beramal dan berjuang untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Sehingga mewujudkan hidup baik, solihil ibad, bagi Muhammadiyah itu dengan mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Yang menurut pemahaman saya, bapak-bapak kita merumuskan kepribadian Muhammadiyah itu pada tahun 60-an, merumuskan kita berjuang untuk mewujudkan kebahagiaan, perdamaian, dan kesejahteraan tadi itu dipahami dari sholat. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram,
Allahu Akbar, dan diakhiri dengan membaca salam. Membaca salamnya pun itu dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Tidak lurus ke depan atau mendongak ke atas atau menunduk ke bawah. Dan itu sebetulnya ada maknanya. Bahwa sholat memuja Allah itu hasilnya adalah menebarkan salam, perdamaian, warahmatullah, dan kesejahteraan, wabarakatuh, dan berkat Allah. Alhamdulillah kita di Muhammadiyah on the right track, sesuai dengan Islam rahmatan lil alamin yang mewujudkan hayah thayyibah. Yang Ki Haji Ahmad Dahlan itu menegaskan tentang tali pengikat hidup ini, manusia jangan sampai mengabaikan tali pengikat ini supaya mereka tidak rusak dan merusakkan diri. Kalau manusia tidak mewujudkan persatuan umat manusia, maka mereka bisa rusak dan merusakkan diri. Yang sayangnya itu sadarnya itu setelah kita mengalami krisis lingkungan hidup. Pemanasan global. Yang untuk pemanasan global ini supaya terkendali, mau nggak mau itu umat manusia harus bekerja sama mengendalikan, dan caranya diantaranya ya berarti dengan cara itu mengurangi kerusakan alam, yang diantaranya itu berarti bangsa-bangsa di negara-negara berkembang yang alamnya masih baik kemudian disejahterakan. Supaya alam seperti hutan yang menjadi paru-paru dunia itu kemudian tidak tambah rusak. Sehingga pemanasan global bisa dikendalikan. Ya, Ki Haji Ahmad Dahlan itu tahun 1923 sudah menyatakan itu. Yang sekarang dengan kesadaran itu, maka kemudian sudah muncul beberapa orang itu yang berusaha untuk mewujudkan kewarganegaraan dunia, kewarganegaraan global. Kita di Muhammadiyah yang punya perguruan tinggi seharusnya juga mempersiapkan supaya diri kita, alumni kita itu bisa menjadi orang yang memiliki kesadaran bahwa kita itu sekarang sudah menjadi warga dunia. Tidak sekedar menjadi warga negara saja. Yang untuk mewujudkan persatuan umat manusia itu, Ki Haji Ahmad Dahlan menekankan peran pemimpin. Yang dalam mewujudkannya, pemimpin tidak boleh hanya berpikir di level bangsa, di level negara, tapi mewujudkan persatuan itu, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudah harus sampai pada level seluruh bangsa manusia. Yang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam uraiannya menyampaikan, jangan kaget kalau saya sampaikan bahwa para nabi dan para sahabatnya dulu, ini istilah yang ada dalam Islam, pengikut nabi itu disebut dengan sahabat, kalau pengikut Nabi Isa itu disebut sebagai hawari. Jadi kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, para nabi dan para sahabat mereka sebenarnya dulu berusaha untuk mewujudkan persatuan umat manusia itu. Sehingga kalau kita sebagai pemimpin sekarang itu berusaha untuk mewujudkan persatuan umat manusia, maka sebenarnya kita itu meneruskan perjuangan para nabi dan sahabat-sahabat mereka. Sehingga mewujudkan persatuan umat manusia itu berarti tugas kenabian, tugas profetik yang utama. Dan Al-Quran itu jelas banget tentang persatuan manusia itu. Itu ada yang menggunakan kalimat berita. Kanan nasu ummatan wahidah. Al-Baqarah
213. Manusia itu karena itu ya, bisa lil istimror. Karena itu seharusnya istimror terus-menerus, manusia itu seharusnya dulu sampai nanti itu menjadi ummah wahidah. Menjadi satu bangsa. Hanya saja persoalannya ternyata umat manusia sebelum zaman kenabian tidak bisa menjadi satu bangsa. Mereka terlibat konflik. Karena itu Allah mengutus Nabi dalam kelanjutan ayat itu untuk mubasyirin wa mungdirin, memberi kabar gembira, memberi peringatan, dan memberi peringatannya itu yang utama dalam kehidupan bersama adalah jangan konflik, termasuk konflik agama, sebab kalau terjadi konflik agama itu istilahnya Pak Muktiali, kita tahu kapan mulainya. Tapi kita tidak tahu kapan berakhirnya. Sehingga tugas profetik para nabi itu menghilangkan konflik. Sayangnya nabi-nabi sebelum Islam itu gagal. Sehingga Islam itu diwahyukan untuk mengakhiri konflik itu. Dan ini yang secara sosial itu bisa menjelaskan mengapa Islam itu menjadi agama yang terakhir diwahyukan oleh Allah, karena Islam itu diwahyukan untuk mengakhiri konflik. Karena pesannya ini mewujudkan persatuan umat manusia. Hanya saja Ki Haji Ahmad Dahlan ketika realistis itu, para pemimpin itu masih memiliki kendala untuk mewujudkan persatuan itu. Kendala yang pertama yang disebutkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan adalah kurang wawasan, cupet ing pamanggih. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Samsul, nggak menyadari bahwa sebetulnya pemimpin itu memiliki tugas untuk mempersatukan umat manusia. Tapi mereka tidak sadar karena masih kurang wawasan. Dan itu di sekarang saja masih ada. Jadi saya itu mengajar di satu program studi di S2, itu masih ada mahasiswa yang menyatakan kodratnya, jadi menyebut kodratnya, hubungan Islam dengan agama yang lain itu kodratnya adalah konflik. Jadi kodratnya itu bukan rukun. Ini abad 21 masih ada orang yang berpandangan seperti itu. Apalagi itu awal abad 20 yang lalu. Sehingga bisa jadi yang memiliki wawasan bahwa pemimpin itu harus mewujudkan persatuan umat manusia itu bisa dihitung berapa gelintir. Terus kendala yang kedua itu banyak bicara dan kurang kerja. Masih seperti sekarang nih, kirang mrihatosaken lampah. Jadi pemimpin-pemimpin itu rata-rata pandai berbicara, tapi tidak pandai bekerja. Sehingga misalnya ketika merumuskan visi, misi, program, itu masih merumuskan impian yang impian tidak bisa dilaksanakan. Apalagi kemudian sudah dirumuskan pun itu tidak bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan visi dan misi itu. Terus kemudian yang ketiga, kendala yang dihadapi oleh para pemimpin adalah kebanyakan belum memperhatikan kepentingan bangsa dan hanya memperhatikan kepentingan kelompok sendiri, bahkan hanya diri sendiri saja. Dan itu sampai sekarang kita seperti itu. Sehingga itu ketika saya ketemu teman yang aktif di partai, dia latar belakangnya adalah akademisi, itu mengeluhkan. Karena teman-teman partainya itu ketika berbicara tentang perjuangan, itu bagaimana memperoleh jabatan. Tidak bagaimana memperbaiki Indonesia ini. Bahkan saya ketemu teman juga, ketika saya cerita, karena ada satu acara di luar kota,
saya ketemu dengan dia di bandara, itu saya cerita bahwa ini acara saya ini adalah acara perjuangan jihad. Teman saya itu langsung bilang, dia dari ormas lain, ini yang ngomong seperti ini pasti orang Muhammadiyah. Sehingga ini ya, kita berorganisasi, berormas, kita itu tidak memperebutkan jabatan, tidak punya agenda politik, kita itu masih jihad, perjuangan untuk memajukan umat, itu ternyata itu menjadi kekayaan kita di Muhammadiyah. Ormas lain belum tentu memiliki kekayaan itu. Kita patut bersyukur. Terus kemudian menjalankan kepemimpinan. Bagaimana pemimpin mewujudkan persatuan tadi itu menjalankan kepemimpinannya. Itu Kiai Jamat Dahlan, itu maaf di halaman berikutnya. Pemimpin harus mengenali yang dipimpin. Jadi yang aku pimpin itu tingkatnya itu tingkat apa? Kalau diajak ngomong itu nyambungnya nyambung ngomong apa? Itu harus berpikir. Sehingga itu ya mengenali pemimpin, maka kemudian komunikasinya itu harus baik gitu. Sehingga kalau komunikasi baik sesuai dengan pemahaman kebutuhan yang dipimpin, maka kemudian bisa mengamalkan hadis Nabi itu. Khotibun nas bi qadri uqulihim. Bicaralah kepada orang, kepada masyarakat itu sesuai dengan tingkat kemampuan akal mereka. Termasuk meskipun kita bermaksud baik, kita memimpin itu untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi bahwa mereka butuh kadang-kadang itu tidak sadar, sehingga perlu disadarkan. Misalnya dulu ya ini, bahwa ini orang itu ketika dulu di awal-awal kampanye keluarga berencana oleh pemerintah, itu ada penelitian penggali pasir di Kali Kulon Progo, dia itu punya anak 12. Penggali pasir, punya anak 12, ketika digali itu ternyata dia itu tidak sadar bahwa punya anak 12 itu yang berhubungan dengan kemiskinan dia. Sehingga pada awal-awal dulu, ketika pemerintah itu menggencarkan program keluarga berencana, itu amat sangat sulit. Terus yang kedua, pemimpin harus menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran secara filosofis, itu kebenaran itu harus membebaskan. Membebaskan dari kesengsaraan hidup. Dan itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Kita hafal suratnya, surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayat ini tegas banget bahwa kebenaran itu filosofis. Karena di situ ditegaskan kebenaran bersama iman dan amal soleh membebaskan umat manusia dari khusrin, dari kerugian. Kerugian dalam tafsir As-Sudi, Imam As-Sudi adalah at-tahluka, kehancuran. Dan kehancuran itu melalui proses. Prosesnya tidak hidup baik. Tidak hayah thayyibah, tidak sejahtera, tidak damai, dan tidak bahagia. Sehingga kalau satu negara tidak sejahtera, tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya, seperti Somalia misalnya, terus kemudian tidak bisa mewujudkan perdamaian, terus kemudian tidak bisa mewujudkan kebahagiaan warganya, maka negara itu menjadi negara yang gagal. Somalia itu 100% Muslim, tapi menjadi negara gagal gara-gara mereka itu kebenarannya tidak kebenaran yang bisa membebaskan dari at-tahluka, dari tidak hidup baik gitu. Yang kalau bahasa Arabnya itu berarti hayah khabithah. Kehidupan yang buruk itu berarti kehidupan yang tidak sejahtera, tidak damai dan tidak bahagia.
Terus kemudian tugas pemimpin juga itu mendorong yang dipimpin untuk menerima kebaruan. Jadi menerima yang baru dalam semua bidang, termasuk itu baru kebaruan dalam sistem, kebaruan dalam alat-alat teknologi. Karena itu untuk merubah itu amat sangat luar biasa. Jadi ini misalnya untuk merubah produksi, sistem produksi. Dulu masyarakat pertama-tama berburu, kemudian masyarakat itu bertani. Yang mulai bertani, masyarakat mulai 8.000 tahun sebelum Masehi. Tapi itu, di masyarakat Timur Tengah, masyarakatnya Adam, ya, Adam yang nabi. Jadi dalam Al-Quran itu ada 2 Adam. Adam manusia pertama dan Adam nabi pertama. Kalau Adam manusia pertama itu dalam satu bacaan yang saya baca, paling akhir ada di dunia ini itu 350 tahun sebelum Masehi. Adam sebagai nenek moyang manusia modern yang pertama. Tapi kalau Adam nabi pertama itu hidup kurang lebih 6.000 tahun sebelum Masehi. Nah, umat manusia sudah berubah dari masyarakat berburu menjadi bertani 8.000 tahun sebelum Masehi. Tapi umatnya Adam di Timur Tengah sampai 2.000 tahun setelah itu belum transformasi menjadi masyarakat yang bertani, yang settle. Maka kemudian Nabi Adam merubahnya. Dan merubahnya pun itu amat sangat luar biasa. Karena digambarkan ketika itu, ya, itu bahwa bertani karena bercocok tanam, settle itu merepotkan, maka itu bertani bercocok tanam yang merepotkan itu disebut sebagai hars. Yang dalam bahasa dulu hars itu diartikan juga dengan iblis. Sehingga bertani itu berarti mengikuti iblis, itu melakukan pekerjaan iblis. Dan Adam itu berusaha untuk merubah itu dan berhasil. Sehingga sekarang kita mau nggak mau karena ini sudah berubah masyarakat itu dari masyarakat agraris menjadi industri. Industri pun itu industri sudah generasi 4.0, untuk merubah ini amat sangat sulit. Saya pernah berada di satu grup ketika diskusi bagaimana tentang memajukan umat Islam. Di situ saya sampaikan satu-satunya cara untuk maju umat Islam harus berubah, melakukan transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Itu banyak yang tidak dong tentang itu. Karena diajak untuk memahami konsep masyarakat industri itu amat sangat sulit. Dan pemimpin itu harus bisa membawa masyarakat yang dipimpin itu bisa menerima kebaruan. Terus kemudian pemimpin juga harus bisa mengatasi penolakan terhadap usaha perbaikan yang dilakukan yang biasanya disebabkan. Ini kata Kiai Haji Dahlan, disebabkan karena kebodohan. Bahkan kadang-kadang itu bukan sekedar bodoh, tapi kekerdilan. Tahu sebetulnya yang diserukan oleh pemimpin itu baik, tapi tidak mau menerima. Itu lebih dari kebodohan. Terus yang kedua itu menolak karena pelaku perbaikan atau penyampai kebenaran bukan berasal dari kelompok sendiri. Itu saya secara pribadi itu mengalami itu. Jadi ketika saya mengajar, terutama di S1, ketika saya ketemu dengan mahasiswa yang tidak dalam tanda petik modernis, itu mengajar mereka itu seperti mengajar batu. Nggak bisa itu. Diajak berpikir kreatif itu nggak bisa. Diajak menerima pemahaman yang baru itu sulit. Meskipun sebetulnya ketika saya mengajar itu saya sudah menggunakan itu gimana
mereka berpikir. Jadi misalnya karena mereka itu sangat harus mengikuti pendapat ulama, itu maka kemudian pendapat ulama itu saya sampaikan. Seperti tadi itu, hayah thayyibah itu menurut salaf pengertiannya ada rezeki halal, qanaah, dan bahagia tadi itu sudah saya sampaikan. Tapi kemudian ketika saya kembangkan menjadi sejahtera-sejahteranya, damai sedamai-damainya, bahagia sebahagia-bahagianya, mereka itu menolak. Padahal itu sebetulnya yang disebutkan oleh ulama sahabat tadi itu sebagian dari kriteria, jadi rezeki halal itu sebagian dari kriteria sejahtera-sejahteranya. Itu karena saya dipandang sebagai bukan kelompok mereka. Terus mengikuti kebiasaan peninggalan nenek moyang atau yang pendahulu mereka. Jadi ini ya, tidak hanya di zaman jahiliyah dulu, di zaman sekarang pun itu orang juga sulit untuk meninggalkan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Terus kemudian ada kekhawatiran dikeluarkan dari kelompok. Ini berarti karena kepentingan pribadi. Terus juga ada khawatir kehilangan kedudukan dan kehormatan. Karena misalnya ini yang yang sekarang yang dominan di pemerintahan misalnya itu adalah dari kelompok tertentu, maka kalau kemudian menerima gagasan baru dari kelompok lain, maka kemudian bisa jadi kehilangan kedudukan dan kehormatan. Termasuk sekarang kita itu kan untuk waktu subuhnya kita mundur 8 menit. Sehingga bisa jadi kemudian ada teman yang kemudian dia nggak bisa mendukung itu atau nggak bisa menyatakan toleransi terhadap itu. Kalau setuju subuh itu mundur 8 menit, maka itu berarti sudah sesuai dengan kelompok Muhammadiyah. Terus kemudian untuk dan dalam kemajuan masyarakat, Ki Haji Ahmad Dahlan memberikan catatan. Jadi yang pertama, ini luar biasa ini ya, visionernya Ki Haji Ahmad Dahlan, orang perlu dan harus beragama. Jadi betapapun majunya masyarakat, itu masyarakat harus menjadi masyarakat yang beragama. Karena apa? Kalau meninggalkan agama, maka masyarakat tidak bahagia. Meskipun sekarang menurut survei indeks kebahagiaan negara-negara yang rakyatnya itu ya hampir tidak membicarakan agama, itu indeks kebahagiaannya itu tinggi. Jadi di negara-negara Skandinavia, mereka itu rankingnya itu di 10 besar. Itu katanya itu rakyat di negara itu jarang atau tidak pernah membicarakan agama di ranah publik. Tapi mereka itu indeks kebahagiaannya itu adalah yang tertinggi. Tapi ketika mereka tidak membicarakan agama di ranah publik itu, apakah berarti mereka itu tidak beragama? Ya, mereka beragama. Meskipun kadang-kadang beragamanya itu tidak dalam wujud agama sebagai organisasi. Yang mereka ikuti adalah agama sebagai spiritualitas. Sehingga dengan spiritualitas itu, mereka pun kemudian juga bisa mendapatkan ketenangan yang khas. Dan kita bisa membela diri, mestinya kalau mereka beragama, dengan beragama Islam, maka bisa lebih bahagia daripada kebahagiaan yang mereka nikmati sekarang ini. Terus, Ki Haji Ahmad Dahlan ini membela agama Islam. Kalau agama Islam ketika itu tidak berfungsi, kata Ki Haji Ahmad Dahlan, agama itu pada mulanya bercahaya, berkilo-kiloan, akan tetapi makin lama makin suram. Yang suram sebenarnya bukan agama, tapi manusia yang memeluk agama.
Sehingga kalau kembali kepada agama yang otentik, ajaran yang otentik, maka agama itu ya, bisa mewujudkan kemajuan dengan sejahtera, damai, dan bahagia. Terus juga orang harus ikuti aturan yang sah. Ini jadi tradisi yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi berjuang itu tetap harus dalam koridor hukum. Dan itu kemudian ditegaskan dalam kepribadian Muhammadiyah yang keempat. Muhammadiyah itu taat, tunduk kepada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan falsafah negara yang berlaku. Terus orang wajib meningkatkan pengetahuan. Jadi pengetahuan, ilmu harus ditingkatkan terus-menerus. Karena yang sekarang itu ilmu yang maju, tapi di masa yang akan datang itu sudah ketinggalan zaman. Terus yang kelima, orang wajib mengamalkan ilmunya. Pengetahuannya jangan hanya menjadi pengetahuan saja. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan amat sangat menyadari itu. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu akan disiksa itu lebih dahulu daripada para penyembah berhala. Terus kemudian optimisme pemimpin. Kata Kiai Ahmad Dahlan, pemimpin harus optimis, dapat mewujudkan persatuan dan kebahagiaan dengan pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang tunduk pada hukum-hukum yang berlaku padanya. Apabila mengikuti hukum-hukum itu, maka mereka dapat mewujudkan persatuan dan kebahagiaan. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu memahami adanya sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan umat manusia. Sehingga betapapun bodohnya yang dipimpin, betapapun tidak mau menerima kebaruan yang disampaikan oleh pemimpin, tapi insya Allah di satu waktu, entah kapan itu kalau enggak bapaknya ya anaknya, kalau enggak anaknya yang cucunya, itu kemudian pasti terbuka untuk menerima kebenaran yang semula ditolak, untuk menerima yang baru. Ya, itu akan ada sunatullahnya. Sunatullahnya bisa jadi ketika menerima penjelasan yang berulang-ulang, maka kemudian baru sadar, oh betul yang disampaikan oleh pemimpin kita. Sehingga kalau dalam taklim muta'alim, itu ketika menganjurkan orang itu mencintai ilmu, bukti dia itu mencintai ilmu, itu mendengar penjelasan yang sama 100 kali pun masih tidak bosan, masih mau mendengarkan. Dan ini kita berharap, jadi yang belum menerima kebaruan, kebenaran itu mereka nggak bosan untuk mendengarnya, maka kemudian di satu ketika bisa sadar. Atau juga bisa, itu kesadaran itu kadang-kadang terjadi secara tiba-tiba. Itu yang kemudian disebut dengan hidayah, click of consciousness, klik kesadaran. Semula nggak mau menerima, tapi kemudian tiba-tiba mau menerima. Terus yang kedua, mengapa pemimpin itu harus optimis? Karena manusia itu makhluk berakal yang berusaha mendapatkan kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan. Sehingga karena manusia itu makhluk berakal yang memiliki kemampuan untuk itu atau kodrat itu, maka ya otomatis ketika diajak untuk bersatu, mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, maka kemudian mereka bersedia.
Sehingga karena manusia itu merupakan makhluk berakal, maka harus dilakukan pendidikan akal. Yang pendidikan akalnya sesuai dengan itu, maka yang dilakukan itu gimana pendidikan akal itu? Kata Kiai Haji Dahlan, dalam pendidikan kita harus mendidik peserta didik atau orang yang kita didik untuk memilih perkara berdasarkan belas kasihan. Ini istilah Kiai Haji Dahlan, dalam bahasa sekarang itu dengan cinta. Sehingga ini kita itu mendidik yang kita didik itu supaya memiliki kesenangan. Kesenangan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu yang dia pilih. Sehingga ini berarti ada pendidikan rasa. Yang pendidikan rasa itu diantaranya ditegaskan dalam surat Yunus. Kul fabi fadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini luar biasa. Katakanlah Muhammad. Maka pada fadlullah, fadlun itu adalah anugerah yang membuat menjadi utama. Utama itu menjadi di atas rata-rata. Terus kemudian rahmatihi, rahmat itu kesejahteraan, itu berarti yang memenuhi kebutuhan. Maka pada fadlun dan rahmat Allah itu hendaknya mereka merasa senang. Sehingga dalam pendidikan akal itu ada pendidikan rasa. Rasanya, senangnya itu senang kepada fadlullah. Senang kepada rahmatullah. Senang pada yang membuat menjadi utama. Jangan sekedar senang kepada yang membuat menjadi rata-rata saja. Sehingga kalau di level pribadi itu etosnya sudah mencapai untuk mencari yang utama, terus kemudian di level umat, bangsa itu juga menjadi yang utama di atas rata-rata, maka kemudian otomatis bangsa menjadi yang utama. Kalau bangsa, masyarakat sudah menjadi yang utama, maka kemudian maju, berada di depan, maka tidak minder. Tidak mengalami kompleks rendah diri. Dan problem umat Islam itu sekarang kan di situ. Memiliki kompleks inferior kompleks. Merasa rendah diri. Di antara rasa rendah dirinya itu ekspresinya adalah merasa terancam. Dan ancamannya itu ada di saku sekarang. Dengan HP itu ya. Itu kan kita nggak boleh gitu ya. Ada yang mengatakan salaman laki-laki perempuan bukan mahram, nggak boleh. Gitu. Apalagi berpelukan. Nah itu sekarang dengan HP kita, maka kemudian kita dapat share orang berpelukan. Kalau dulu hanya di televisi, itu masih di kamar kita. Sekarang dengan HP kita itu di saku kita itu. Ancaman itu sudah ada di saku. Terus kemudian yang kedua, pendidikan akal itu bersungguh-sungguh mencari pengetahuan. Jadi mencari ilmu. Karena ilmu itu yang dalam bahasa yang populer kan al-ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau dalam surat Ar-Rahman, la tangfuduna illa bisultan, pengetahuan itu adalah power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk mewujudkan hayah thayyibah. Sehingga pengetahuan tidak boleh hanya menjadi pengetahuan. Karena tadi di atas ya Jemaah Dahlan menekankan harus diamalkan. Supaya pengetahuan menjadi sultan, menjadi power. Terus kemudian memilih kebaikan yang terang. Sehingga kalau memilih misalnya paham agama, itu yang terang gitu loh. Terangnya itu diantaranya itu paham agama itu memberi harapan. Kalau paham agama itu tidak memberi harapan, itu berarti bukan paham agama yang terang. Misalnya ada kelompok, paham agamanya itu untuk politiknya, sistemnya khilafah. Dan itu harus diwujudkan di seluruh dunia Islam,
itu dengan menjadi satu geopolitik. Itu apakah memberi harapan? Tidak. Kapan bisa mewujudkan itu? Wong pilihan di kelurahan saja itu sudah ribut. Itu ribut itu tidak hanya di pelosok, tapi di Jogja pun, di Sleman, itu ada pilihan lurah yang kalah, semula membangun jalan, aspal, maka kemudian aspalnya itu diteteli. Terus kemudian itu pendidikan akal itu harus mendidik peserta didik supaya memiliki iktikat yang baik, niat yang baik gitu. Yang sayangnya sampai sekarang pun kita itu masih mengalami krisis ini, gitu. Krisis iktikat baik itu. Karena masyarakat kita kejujuran itu belum menjadi akhlak yang utama. Amanah itu belum menjadi akhlak yang utama. Sehingga masyarakat kita itu masih menjadi low trust society. Masyarakat yang tingkat amanahnya rendah, bukan high trust society. Masyarakat yang tingkat amanahnya tinggi. Terus yang kelima, menjaga pilihan baik yang telah dipilih. Jadi kita mendidik, kalau orang sudah punya pilihan yang baik, maka kita dorong supaya bisa memilih, menjaga pilihan yang baik tadi. Sudah punya cita-cita ingin menjadi dokter, itu kita dorong supaya cita-citanya menjadi dokter itu tetap dipelihara, terus kemudian bisa mencapai. Terus kemudian melaksanakan pilihan dengan baik. Jadi kalau sudah memiliki cita-cita itu, maka kemudian berusaha untuk mengejar cita-citanya dengan secara baik pula. Terus kemudian yang dibicarakan oleh Kiai Ahmad Dahlan, hasil pendidikan akal. Pendidikan akal itu menjadi orang yang budiman, yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Ini istilah yang ada dalam agama. Hawa nafsu itu dorongan yang dapat menurunkan kehidupan seseorang. Hawa itu bisa meluncurkan nafsu, dorongan. Yang kalau kita lihat ini dari perspektif hierarki nilai, jadi dalam kehidupan umat manusia itu memiliki nilai yang didahulukan. Apa yang dihargai yang harus diwujudkan lebih dahulu. Dan apa yang dihargai yang harus diwujudkan lebih dahulu itu, hierarkinya itu yang pertama adalah hierarki nilai kesenangan. Jadi hidup itu untuk bersenang-senang. Nonton, ngobrol, kemudian kalau punya kesenangan yang lain, selingkuh, ya selingkuh. Terus kemudian yang berikutnya itu secara hierarkis, orang itu baru kemudian nilai hidup. Mau bekerja, belajar, terus meningkatkan kemampuan diri, terus nilai spiritual, mau melampaui diri sendiri, sehingga mau berbagi dengan orang lain. Terus nilai yang ini, hierarki yang paling bawah, itu biasanya adalah nilai transendental, dekat dengan Tuhan. Dan ini, itu kalau dilihat dari perspektif hierarki nilai, itu berarti pendidikan akal itu orang. Itu harus mendahulukan paling tidak itu nilai hidup, terus kemudian nilai spiritual, nilai transendental. Jangan sampai yang didahulukan itu adalah nilai kesenangan. Kalau orang itu yang didahulukan adalah nilai kesenangan, maka itu dia tidak bisa berkembang nilai transendentalnya. Atau bisa jadi nilai transendentalnya sudah berkembang, tapi kemudian bisa jatuh ke nilai kesenangan. Itu yang melatar belakangi mengapa di Jawa Timur itu katanya ada ustadz di pesantren melakukan pencabulan terhadap lebih dari 20 santriwatinya. Itu karena ustadz itu
mendahulukan nilai kesenangan. Sebagai ustadz, dia tidak mendahulukan nilai transendental kedekatan pada Allah. Yang kadang-kadang kita di amal usaha Muhammadiyah kita mengeluhkan itu. Saya pernah mengisi Baitul Arqam di satu perguruan tinggi, itu ada yang mengeluhkan, Pak ini gimana? Kita itu kampus Muhammadiyah, tapi ketika azan duhur, itu mahasiswa tidak langsung bergegas ke masjid untuk sholat jamaah. Yang main gitar tetap main gitar, yang main HP tetap main HP, yang ngobrol juga tetap ngobrol. Ya, jawaban saya ini, itu berarti mahasiswa kita itu masih mendahulukan nilai kesenangan. Dan itu menjadi tugas kita dalam pendidikan kita, bagaimana supaya mahasiswa itu kemudian mengutamakan paling tidak nilai hidup, terus kemudian meningkat sampai nilai transendental. Terus yang kedua, pendidikan akal itu hasilnya adalah menjadi orang pintar dengan ciri-ciri. Jadi orang yang pintar, kata Kiai Ahmad Dahlan, memahami segala yang membuat bahagia dan membuat susah. Itu harus bahagia, itu harus paham. Gitu. Termasuk jangan sampai mahasiswa kita itu terjebak pada hubungan seks di luar nikah atau sebelum perkawinan. Ini kita bisa sampaikan gitu. Pengalaman dalam penelitian kalau melakukan hubungan seks sebelum nikah kemudian sampai hamil, itu pengalaman itu paling sulit bagi yang hamil itu menyampaikan kepada orang tuanya. Itu kebingungan luar biasa. Sehingga ada itu di Jogja kayak itu kan terjadi itu. Pasangan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran hamil lebih dulu, maka kemudian bayinya dibuang di piungan. Itu ya. Untuk mengatasi itu, diantaranya kita melakukan pendidikan akal supaya itu sadar mana yang membuat bahagia, mana yang membuat susah. Terus kemudian yang B, berikhtiar memperoleh kebahagiaan dan menghindari kesusahan di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang pinter berakal itu. Sehingga untuk itu menyadari ini yang diulang-ulang ya Ahmad Dahlan gitu ya. Itu hadis ini riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Huffatin naru bisyahawati wa huffatil jannatu bil makarihi. Neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Sehingga bagi Kiai Ahmad Dahlan, orang yang berakal itu harus bersedia menderita. Menderitanya dalam pengertian ini. Melakukan yang tidak disenangi, supaya bisa mendapatkan hayah thayyibah, hidup baik. Terima kasih. Ini sudah hampir 1 jam. Ya, terima kasih kepada Pak Kiai Hamim Ilyas yang sudah memberikan paparan ya wawasan yang sangat tajam ya dari Kiai Ahmad Dahlan. Memang beliau sangat visioner. Ceramah atau pesan yang disampaikan kurang lebih 98 atau 99 tahun yang lalu masih sangat relevan untuk dikembangkan, dikaji di masa-masa sekarang ini. Selanjutnya mungkin ada waktu untuk tanya jawab, tapi sebelumnya akan saya sampaikan ada pertanyaan lewat chat ya. Dari Pak Soleh Amini. Beliau bertanya, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Siapa yang dimaksud orang yang berilmu itu? Bagaimana kriteria orang yang berilmu yang seperti itu? Apakah mereka yang berijazah dan bergelar
akademik tinggi, kok lari ini, atau bagaimana kalau dengan tukang cukur atau tukang batu, tukang kayu, mereka memiliki skill meskipun mungkin sekolahnya tidak berijazah atau bahkan tidak sekolah, apakah mereka juga bisa dimasukkan golongan orang yang berilmu? Nah, ini Pak, mungkin bisa diberi penjelasan secara singkat, padat. Jadi, terima kasih Pak Soleh. Jadi kalau dalam bahasa Arab memberi pengertian man wal alim, siapakah orang yang berilmu itu? Alim adalah mambihi sifatul ilmi. Orang yang padanya ada sifat ilmu. Sifat ilmu itu, kalau kita baca dalam Al-Quran, adalah yarfa'i darojatin. Meninggikan derajat-derajat semua bidang kehidupan. Sehingga orang yang berilmu itu berarti orang yang meninggikan derajat bidang ekonomi, politik, agama, sosial, transportasi, dan lain-lain. Terus yang kedua, orang yang berilmu itu ilmunya tadi sudah saya singgung, itu menjadi sultan. Ilmunya itu menjadi kekuatan untuk mewujudkan hidup baik. Jangan ilmunya itu malah meruntuhkan hidup baik. Terus yang ketiga, ilmu itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ilmu itu bisa mengembangkan spiritualitas khosyatullah. Ini biasa diartikan dengan takut kepada Allah. Itu sebetulnya pengertian yang kurang mendalam. Jadi untuk takut kepada Allah itu diistilahkan dua yang digunakan itu ada makhofatullah, terus kemudian ada khosyatullah. Itu kita bisa pahami itu dari istiqoqnya. Takut ketika disebutkan dengan khauf itu pengertiannya adalah merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Terus kalau khosyatullah itu berhubungan dengan syekh. Syekh itu tidak berdaya. Sehingga itu orang yang berilmu itu merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sehingga ini saya ketemu mahasiswa Fakultas Kedokteran, itu dosennya yang religius mengajar anatomi otak tiap 3 menit membaca tasbih. Subhanallah. Itu khosyatullah. Sehingga alim itu seharusnya seperti itu. Apalagi kita yang dosen-dosen ini loh. Sudah bergelar doktor, sudah jadi profesor, itu seharusnya kan begawan. Sehingga itu berarti ya ilmu kita itu betul-betul meninggikan derajat. Ilmu kita itu menjadi kekuatan mewujudkan hayat thayyibah, dan ilmu kita bisa mengembangkan spiritualitas khosyatullah baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Sehingga itu berarti ilmu itu tidak identik dengan gelar. Cuma harapannya orang yang bergelar itu berilmu sesuai dengan gelarnya. Terima kasih Pak Soleh. Ya, ini ada satu lagi dari Pak Fajar di bagian kemahasiswaan. Kita sebagai umat Islam meyakini bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Saat ini banyak sekali fenomena ketidakadilan, bahwa bangsa ini selalu dipimpin oleh orang yang memiliki kepentingan kelompok, pejabat-pejabat korup, sedangkan kaum muslimin sudah maksimal untuk berpartisipasi dalam pemilu, ikut menjadi kader ormas, partai, berjuang di tingkat daerah, pusat, dan sebagainya. Pertanyaannya, mengapa bangsa yang mayoritas muslim ini selalu diberikan oleh Allah pemimpin yang tidak amanah? Bagaimana solusinya dan berapa lama negara ini menjadi negara
yang sejahtera, adil, makmur seperti negara yang seperti negara Skandinavia tadi yang mayoritas non muslim. Gimana ini Pak kira-kira? Oke. Jadi kita itu memiliki problem tidak bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Itu problem kita itu. Mengapa tidak bisa menghasilkan pemimpin yang baik? Itu diantaranya berakar pada kultur kita. Dan kita itu sebagai bangsa yang belum memiliki nilai dasar malu. Problemnya itu, Pak. Kalau kita mau memperbaiki, kita itu harus membangun budaya malu. Dan para nabi itu sebetulnya para nabi tidak hanya mendakwahkan agama, tapi juga membangun peradaban. Dan peradaban itu dalam pengertian pangkal adalah kecerdasan pikiran dan kekayaan batin. Kekayaan batin yang dibangun oleh para nabi itu adalah malu. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu ditegaskan, inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fa'mal ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan kenabian yang pertama yang ditemukan oleh orang banyak adalah apabila kamu tidak malu, lakukanlah apapun. Ini berarti para nabi dulu itu membangun peradaban dengan membangun budaya malu. Itu kekayaan batin. Kalau kita itu mau baik, itu berarti kita harus membangun budaya malu, dan kita membangun budaya malu itu kita mengikuti sunnah Nabi. Yang Nabi Muhammad itu juga berada dalam sunnah itu. Yang sunnah para nabi itu dalam satu tafsir, di Ad-Durrul Mansur, itu adalah syariah. Sehingga syariah itu berarti mendakwahkan agama dan juga membangun peradaban. Itu Pak, satu-satunya jalan. Kita harus mengembangkan budaya malu, sehingga kalau berjanji, ketika kampanye tidak memenuhi janjinya, itu malu. Tidak halus-halus seperti sekarang saja. Korupsi itu malu, bukan malah kemudian tertawa-tawa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena waktu terbatas ya. Ini tinggal beberapa menit lagi. Mungkin diberikan kesempatan kepada Pak Hamim memberikan closing statement. Monggo. Ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan hampir 1 abad yang lalu sudah menyampaikan hal yang luar biasa itu. Itu seharusnya itu menginspirasi kita, tidak sekedar mewujudkan, tapi kemudian juga mengembangkan. Dan ketika kita mewujudkan, mengembangkan itu berarti kita itu mengamalkan ajaran agama kita. Dan kita di Muhammadiyah bersyukur. Alhamdulillah, paham agama di Muhammadiyah on the right track. Sehingga ini ketika untuk muktamar di Solo, UMS nanti sebagai tuan rumah, tagline-nya kan sudah jelas itu. Memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Dan itu membutuhkan kerja keras kita, supaya kita bisa memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Hamim Ilyas yang sudah memberikan tausiah kepada kita semuanya berupa pesan-pesan yang sangat cemerlang, bernas dari pokok-pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, terutama pada pidato beliau sebelum beliau meninggalkan dunia ini, wafat sekitar tahun 1923 yang lalu, atau kurang lebih ya 98 tahun yang lalu, yang ternyata materinya, isinya masih sangat-sangat relevan untuk kita kaji, kita renungkan, dan mungkin kita kembangkan di masa-masa yang akan datang.
Terima kasih, saya tidak mengambil simpul-simpul. Kami persilahkan Bapak Ibu menyimpulkan sendiri dan memberikan resumenya untuk dikirim ke panitia, ke BPSDM ya, sebagai respon ataupun ilmu yang kita dapatkan dari yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Hamim Ilyas tadi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam memimpin atau memoderatori webinar siang ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Baik, terima kembalikan kasih kepada pimpinan acara. Baik, terima kasih untuk Pak Dr. Samsul Hidayat selaku moderator di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hamim Ilyas yang sudah menjadi narasumber di kesempatan pagi hari ini dalam webinar Al-Islam dan Kemuhammadiyaan seri ke-6 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingatkan di kolom chat sudah kami share untuk link untuk registrasi kehadiran dari webinar kali ini. Silakan Bapak Ibu mengisi dari link tersebut. Dan jangan lupa untuk menggunakan email di UMS ya, surel UMS digunakan untuk mengisi daftar hadir tersebut. Baik, saya Azhar Muhammad Akbar mewakili segenap panitia yang bertugas di kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di webinar AIK series ke-7 dan ditunggu saja kapan jadwal tersebut akan dilaksanakan. Terima kasih banyak. Mari kita akhiri kebersamaan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hamim. Ustaz Samsul. Sama-sama Mas, mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Alhamdulillah sinyalnya saya lancar. Ya, ini lancar. Suara Pak Hamim sangat cetu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang-kadang itu tahu-tahu mati gitu ya Mas. Seperti kemarin saya itu tahu-tahu mati. Telkomsel tidak jaminan. Iya. Namun pareng lumayan nggih Pak Ustadz nggih. Nggih. Matur nuwun. Jam 10.40 ada.